sangat-sangat seksi di banyak negara, bukan cuma di Indonesia ya. Jadi isu ini sebenarnya bukan cuma menjadi seksi di Indonesia, akan tetapi di seluruh dunia. Saya mohon izin ya untuk share screen untuk menampilkan materi agar komunikasi kita nanti lebih terarah. Siap Kak, sudah Kak. Saya sudah. Ya ini sudah kelihatan ya materi yang saya ini. Sudah bisa dilihat sudah, semua? Sudah, Kak. Iya, Kak, sudah. Ya, jadi seperti yang sampaikan tadi bahwa materi kita hari ini adalah global warming atau pemanasan global ya, berasal dari kata warm, artinya panas. Sedangkan global itu mencakup keseluruhan. Jadi artinya di sini secara harfiah saja dulu bahwa global warming itu artinya ada peningkatan signifikan temperatur. Karena kita berbicara tentang warm, yang artinya adalah panas. Sedangkan panas itu ada kaitan dengan temperatur. Sedangkan global berasal dari esensinya adalah globe, yaitu bumi yang berbentuk bulat. Berarti kalau kita secara harfiah mengartikan apa itu global warming, jadi global warming adalah pemanasan global atau pemanasan bumi secara keseluruhan. Jadi sebenarnya yang menarik dan sangat-sangat menarik dari isu dari global warming adalah yang sampai sekarang orang masih memperdebatkan apakah global warming itu betul atau hanya hoax, dan apakah global warming itu normal atau tidak normal. Nah ini yang paling banyak atau yang sekarang ini yang sudah masuk ke ranah politik. Jadi global warming ini sudah dipolitisasi sehingga saat ini ada elemen-elemen tertentu yang mencoba menjadikan global warming ini hanya sebagai isu atau hoax yang kebenarannya itu kebenarannya itu masih bisa diperdebatkan. Artinya masih ada tendensius untuk bisa menjadi sesuatu yang hoax. Nah, di tahun lalu itu sangat ini ya di tingkat dunia. Bahkan Donald Trump, mantan presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa global warming it's not a real. Jadi dia mengatakan bahwa global warming, the concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make US manufacturing non-competitive. Jadi katanya Donald Trump, bayangkan Donald Trump ini adalah bisa dikatakan sebagai presiden dunia, karena kan secara tidak langsung Amerika menguasai dunia. Jadi dia mengatakan bahwa konsep dari global warming sebenarnya itu diciptakan hanya untuk membuat industri-industri di Cina itu tidak kompetitif oleh Cina. Ya. Jadi lagi-lagi di sini dibawa ke urusan politik dan urusan perdagangan, ekonomi. Jadi sini ada perang ekonomi. Akan tetapi setelah pergantian presiden di Amerika Serikat, kemudian naiklah Joe Biden. Jadi baru-baru ini Joe Biden langsung memberikan proposal budget untuk melawan climate change itu sebanyak 36 billion dolar. Nah, jadi di sini ada setitik harapan di mana sebelumnya Amerika Serikat itu menarik diri atau withdraw dari climate change panel yang dilakukan di Paris itu, akan tetapi Joe Biden itu mengembalikan kebijakan Amerika untuk mensupport fight climate change. Jadi ini adalah titik terang dari kemarin Amerika itu menarik diri. Nah, jadi yang saya mau tekankan di sini untuk kawan-kawan sekalian bahwa bagaimana proses dari global warming, adapun mengenai sistem perpolitikan di global warming, kemudian isu-isu terkait dengan perdagangan apa sebagainya, kita tidak terlalu membahas secara dalam atau secara spesifik. Ya. Selanjutnya, apa itu global warming? Jadi kita tetap perlu mengetahui definisi dari global warming. Tadi Dinda Sarul sudah menjelaskan secara detail. Jadi global warming itu adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata. Suhu rata-rata yang di sini yang meningkat adalah suhu yang ada di atmosfer. Kemudian suhu yang ada di lautan dan suhu yang ada di daratan bumi atau daratan itu sendiri. Jadi ada 3 elemen yang menjadi kunci dari global warming. Yang pertama adalah atmosfer, yang mana itu atmosfer? Kalau kita lihat biasa pesawat,
Nah, itu kan di situ, pesawat itu di atmosfer itu. Kemudian laut dan daratan dari bumi itu sendiri. Kemudian lanjut, bagaimana proses pemanasan global itu terjadi. Jadi, esensinya di sini adalah pemanasan global itu terjadi tidak serta-merta terjadi karena contohnya tiba-tiba ada polusi kemudian terjadi saja pemanasan global, tidak. Jadi pemanasan global esensinya itu didahului oleh yang disebut efek rumah kaca atau greenhouse gases. Jadi kalau kita bisa melihat di sini, wait ya, saya ini dulu, saya pakaikan laser dulu ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, ibaratnya bumi kita itu, kalau teman-teman mungkin pernah melihat, kalau biologi itu ada rumah kaca ya, yang untuk itu tanaman, agar tanaman itu bisa tumbuh lebih baik. Jadi atmosfer kita itu adalah sebagai layar. Atmosfer kita itu sebagai layar. Sedangkan matahari itu kan menyinari bumi. Jadi ada transfer energi dari matahari ke bumi ya. Mungkin teman-teman yang dari jurusan fisika, kemudian dari jurusan teknik itu kan sangat-sangat paham dengan hukum kekekalan energi ya. Energi tidak dapat diciptakan, tapi energi dapat dirubah atau dikonversi. Nah, esensinya energi tidak bisa dirubah. Jadi energi yang berasal dari sinar matahari berupa energi panas itu masuk ke bumi. Normalnya ketika energi dari matahari berupa sinar matahari masuk ke bumi, normalnya itu masuk ke bumi, kemudian direflek atau dipantulkan kembali keluar. Tujuan dari memantulkan kembali sinar matahari ini keluar, itu adalah mengurangi tingkat panas yang diterima oleh bumi. Jadi ada dua kondisi ketika bumi menerima sinar matahari. Yang pertama, sinar matahari itu diserap oleh tanah. Jadi ada proses absorb. Ya. Jadi tanah menyerap energi matahari, dan yang kedua ada yang dipantulkan kembali keluar. Tujuan dari mengabsorb energi matahari atau energi panas adalah ketika malam hari tanah itu kembali merilis atau mengeluarkan kembali panas matahari yang diserap tersebut. Tujuannya adalah apa? Tujuannya agar bumi kita tidak di bawah 0 derajat. Itu tujuannya. Kenapa? Tentunya di planet-planet lain seperti planet Jupiter dan planet di bawah dari bumi itu, kenapa di situ sangat-sangat dingin pada waktu tertentu, itu betul-betul sampai 1000 sampai 2000 minus derajat, karena memang di sana tidak mengabsorb sinar matahari. Jadi memang bumi ini sudah sangat-sangat sudah didesain memang untuk sangat luar biasa ya saya katakan. Karena kenapa? Bayangkan di siang hari tanah itu menyerap energi matahari, kemudian malam hari melepaskan. Jadi fungsi sebenarnya dari kenapa sinar matahari atau panas ini dikeluarkan kembali itu adalah untuk mengontrol panas yang ada di bumi agar tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Itu fungsinya. Ya. Akan tetapi karena adanya proses dari pemanasan global di atmosfer kita itu terjadi masalah. Sehingga yang tadinya normalnya itu adalah sinar matahari masuk ke bumi, kemudian ada yang diabsorb, kemudian ada yang dipantulkan kembali keluar. Karena ada sesuatu atau ada masalah di atmosfer, sehingga yang tadinya normalnya itu masuk ke bumi, kemudian diabsorb, kemudian dipantulkan. Pada saat dipantulkan itu tidak maksimal. Tidak maksimal dipantulkan sehingga ada panas atau ada sinar matahari itu yang tetap tertinggal di bumi. Artinya tidak secara normal lagi dipantulkan. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini poin-poinnya, cahaya tampak matahari sebagai dikembalikan ke angkasa dan sebagian diserap oleh bumi. Kemudian radiasi matahari melalui atmosfer. Kebanyakan radiasi matahari diserap oleh permukaan bumi dan memanaskannya ya, seperti yang saya katakan tadi. Jadi ketika proses ini berjalan normal, itu tidak ada masalah. Pemanasan global tidak bakalan terjadi. Tapi ketika proses ini ada permasalahan di atmosfer, itulah disebut pemanasan global. Apa yang menyebabkan sehingga ini tidak normal? Yang menyebabkan tidak normal itu adalah aktivitas yang ada di bumi atau aktivitas yang ada di daratan.
Bayangkan ya, di daratan itu Ini motor kok. ada pabrik, kemudian ada transportasi, kendaraan, kemudian aktivitas manusia, itu semua yang nanti mempengaruhi kondisi atmosfer yang ada. Seperti itu ya. Kemudian sedikit lagi tambahan di sini, proses perubahan iklim terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pemanasan global, yang kedua adalah meningkatnya gas rumah kaca. Bukan. Pemanasan global itu terdiri dari konsentrasi gas rumah kaca. Jadi apa itu gas rumah kaca? Gas rumah kaca yang biasa mungkin adik-adik dengar itu terdiri atas karbon dioksida, metana, nitrogen. Semua gas rumah kaca itu berasal dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Kemudian lapisan atmosfer semakin tebal. Kenapa lapisan atmosfer semakin tebal? Karena ini tadi efek dari adanya konsentrasi dari gas rumah kaca. Sehingga panas bumi terperangkap di atmosfer, kemudian terjadi peningkatan ya. Terjadi peningkatan suhu bumi. Jadi inilah disebut sebagai pemanasan global. Jadi untuk gas rumah kaca yang saya sebutkan tadi seperti karbon dioksida, kemudian metana, nitrogen, itu dihasilkan oleh aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Contohnya, pembakaran menggunakan bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor, kemudian mobil, kemudian deforestasi atau penggundulan hutan, kemudian kegiatan peternakan dan pertanian, penggunaan CFC, CFC itu ada di lemari esnya kalian, kemudian di AC juga, kemudian penggunaan aerosol. Aerosol itu bisa berasal dari contohnya kayak parfum yang mungkin yang kita sering gunakan, kemudian obat anti nyamuk, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut, global warming. Jadi global warming itu di situ ada satu derajat saja naik itu sudah bisa berpengaruh. Kalau dia sudah naik 2 derajat, itu sudah luar biasa sekali. Jadi ketika 1 derajat maupun 2 derajat naik bisa berpengaruh terhadap kekeringan, mengganggu ekosistem rusak, kemudian permukaan laut meninggi. Ya. Jadi di sini faktor penyebab pemanasan global. Jadi kita kembali dulu ke Indonesia. Jadi kita bahas dulu secara lokal dulu ya. Jadi sumber pemanasan global yang ada di Indonesia. Indonesia juga menjadi kontributor pemanasan global karena penggundulan hutan, eksploitasi pertambangan, kemudian emisi karbon dioksida yang luar biasa, termasuk kebakaran hutan ya, telah mengakibatkan negara tetangga kita terkena dampaknya, seperti di Singapura, kemudian Malaysia. Kalau adik-adik bisa melihat gambar ini yang saya jelaskan tadi ya, layer dari atmosfer, sedangkan ini adalah gas rumah kaca. Kemudian kita bisa melihat di sini bahwa penghasil emisi CO2 terbesar tahun 2005, ini tahun 2005. Jadi nanti kita lihat bandingkan untuk di tahun-tahun yang sekarang. Jadi untuk sumber-sumber pemanasan global yang ada di Indonesia, itu ada pembakaran batu bara, kemudian ada konversi lahan dan pengrusakan hutan, kemudian ada aktivitas dan pemakaian energi, termasuk di situ adalah pertanian dan juga limbah. Kemudian sektor yang menjadi penyumbang emisi terbesar, yang pertama adalah bidang transportasi dulu. Jadi sampai sekarang transportasi ini disinyalir menjadi sumber utama dari pemanasan global. Sehingga saat ini banyak sekali program-program yang digalakkan oleh pemerintah dunia. Kalau kita di Indonesia, isu pemanasan global itu masih lebih seksi dari isu-isu politik, termasuk isu-isu agama juga ya. Kalau kita lihat atau berkaca di negara-negara lain, termasuk di Amerika, sekarang ini sudah banyak bidang-bidang transportasi itu yang saat ini sudah peduli terhadap pemanasan global. Termasuk kalau kita melihat Tesla ini sudah memiliki kendaraan atau electric car, jadi mobil listrik. Ya, jadi mobil listrik itu betul-betul tidak menghasilkan emisi CO2. Karena kenapa? Menggunakan energi listrik, dan ada juga yang menggunakan energi lain, ya, termasuk biofuel. Nah, yang kedua, yang memberikan sumbangan emisi untuk pemanasan global yang di Indonesia yang kedua adalah industri. Nah, industri juga di sini termasuk industri manufacture, industri ekstraksi, itu luar biasa juga memberikan pengaruh terhadap pemanasan global. Kemudian pembangkit listrik.
Pembangkit listrik di sini saya tekankan lebih ke pembangkit listrik tenaga diesel. Kemudian rumah tangga dan perdagangan, kemudian yang lainnya itu 8%. Kemudian lanjut, 6 sumber polusi udara di dunia. Jadi ini secara umum saja. Yang pertama itu adalah industri dan produksi energi, kemudian kendaraan, penggunaan limbah, aktivitas rumah tangga, kegiatan pertanian, dan juga debu. Secara spesifik, kita bisa melihat di sini, ini adalah contoh dari bagaimana industri itu menghasilkan CO2. Bayangkan kalau yang dihasilkan ini hanya CO2, itu atmosfer masih bisa menyesuaikan. Tapi kalau CO2 itu sudah menghasilkan metana, NO2, itu sudah luar biasa sekali ya. Jadi betul-betul bagaimana saat ini pemerintah, termasuk pemerintah dunia, bagaimana cara mengurangi polusi. Jadi saat ini Cina, termasuk Cina ya, Cina, kemudian Amerika, sejak Joe Biden kembali mengambil kekuasaan di Amerika, itu sudah berjanji. Mereka sudah ikut kembali kemarin di konferensi di Paris itu yang tentang climate change. Mereka sudah menandatangani untuk bersama dengan ratusan negara di dunia itu untuk mengurangi 1 derajat atau komitmen di tahun 2100, transisi 2050 untuk mengurangi 1 derajat sampai 2 derajat tingkat polusi yang nantinya berkaitan dengan ini apa namanya, produksi CO2. Nah, ini kemarin isu ini kemarin yang sangat tidak disetujui oleh Donald Trump. Karena kenapa? Dengan mengurangi emiter dari polusi, artinya banyak manufaktur yang harus mengganti alat-alat produksinya. Yang tadinya alat-alat produksinya itu dia menggunakan bahan bakar fosil. Kemudian dengan adanya aturan ini, banyak manufaktur itu mengganti alat-alat produksinya itu menjadi alat-alat produksi yang ramah lingkungan. Kalau kita berbicara tentang alat produksi yang ramah lingkungan, memang modal awalnya itu besar. Ya, memang modal awalnya besar. Akan tetapi seiring berjalannya waktu sebenarnya itu justru irit. Dilihat dari sisi maintenance-nya, kemudian dilihat juga dari sisi penggunaan bahan bakarnya. Akan tetapi kalau kita mungkin di kalangan ekonomi atau bidang ekonomi, ya bagaimana caranya kita mengeluarkan modal sedikit untuk menghasilkan pendapatan yang banyak. Nah, ini sangat berbanding terbalik dengan prinsip yang ada di lingkungan. Memang kalau prinsip yang di lingkungan memang kita harus mengeluarkan modal yang besar memang untuk memperbaiki lingkungan, akan tetapi kita bisa menjamin 10-20 tahun itu low maintenance. Akan tetapi isu ini masih hanya beredar di kalangan aktivis lingkungan, belum merambah ke jajaran pejabat, termasuk juga politik, kemudian masuk ke jajaran pengusaha. Jadi inilah yang menjadi PR bagi kawan-kawan yang bergerak di bidang lingkungan, termasuk WWF dan lain sebagainya, itu bagaimana cara mensosialisasikan bahwa memang ketika kita bersahabat dengan lingkungan, yakin dan percaya keuntungan besar akan datang. Cuman memang butuh waktu. Nah, ini yang mungkin orang-orang yang terlibat di bidang-bidang sektor real, termasuk sektor manufaktur, sektor industri, transportasi itu tidak sabar. Mereka tidak sabar kenapa? Karena mereka mengejar profit. Seperti itu. Kemudian di bidang transportasi bukan hanya mobil, motor, tapi juga pesawat, bidang penerbangan. Bidang penerbangan ini disinyalir juga saat ini sudah menjadi salah satu bidang transportasi yang sebagai penyumbang polusi udara terbesar. Bayangkan saja deh, kalau kita buka radar flight itu, mungkin kalau adik-adik punya aplikasi radar flight di HP-nya, coba buka itu, kalian bisa melihat lalu lintas udara itu sudah hampir semacet di Antang juga ya, kalau yang tinggal di Antang itu. Luar biasa juga macetnya ternyata. Sudah
hampir tiap hari sudah ada ratusan pesawat yang lewat di Makassar ini, Dek. Nah, bayangkan itu, ratusan pesawat itu berapa ton polusi polusi udara yang dilepaskan, berapa ton gas metana, CO2, CO yang dilepaskan, masuk langsung ke atmosfer. Ya, ini luar biasa. Kemudian selanjutnya sampah. Jadi bayangkan, menurut data terbaru bahwa sampah di Kota Makassar itu sudah ada di angka rata-rata ton per hari, ya, yang diproduksi. Sedangkan pengelolaan sampah yang dilakukan itu masih 0,01% dari produksi sampah, sehingga yang terjadi adalah terjadi penumpukan sampah. Mungkin bagi adik-adik yang latar belakang atau backgroundnya itu bukan dari lingkungan, pasti bertanya-tanya, sampah kenapa bisa sebagai penyumbang polusi udara? Perlu adik-adik ketahui bahwa sampah itu ketika ditumpukan, kemudian sampah itu ditumpukan dalam waktu yang lama atau kondisi yang lama, itu bisa menghasilkan gas metana. Dan menurut penelitian terbaru bahwa gas metana salah satu gas yang sangat-sangat berbahaya ketika masuk di atmosfer. Menurut penelitian, gas metana itu lebih berbahaya daripada CO2 dan CO. Kenapa seperti itu? Karena memang ada kandungan gas metana itu yang sangat mempengaruhi atmosfer. Oleh karena itu, sebaiknya untuk sampah itu harus ada memang ini ya, tindakan-tindakan yang nyata. Kalau kita lihat di negara-negara maju, termasuk di negara-negara Eropa, itu luar biasa ya mereka cara pengelolaan sampahnya. Bahkan kalau ada yang pencinta bola di sini, kalau kemarin di tahun lalu itu rilis, ternyata baju yang digunakan oleh Manchester City yang dari Nike itu dan Adidas, ternyata itu berasal dari benang yang diekstrak dari plastik yang diambil dari Samudra Atlantik. Jadi sampah yang ada di Samudra Atlantik itu yang menurut peneliti, kemudian menurut data juga dan menurut hasil dari foto udara, foto citra satelit, itu sudah jadi pulau di sana itu, Dek. Ada itu di pulau di Atlantik itu, ternyata pulau itu pulau sampah. Karena semua sampah yang kita buang tiap hari itu kan terakumulasi kemudian masuk ke perairan. Di perairan itu dibawa oleh arus masuk bahkan sampai ke Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik, dan di sana itu membentuk pulau. Ya. Membentuk pulau di sana. Jadi kemarin itu salah satu dari Nike itu dan Adidas itu menjelaskan bahwa sampah-sampah plastik yang kami ambil itu ada yang berasal dari Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik, kemudian ada juga yang berasal dari kota-kota yang ada di sekitarnya. Kemudian diekstraklah plastik itu, kemudian dijadikan benang dan dibuatlah baju. Jersey-jersey dari Manchester City dan klub-klub bola terkenal lainnya. Jadi itu hanya satu cara bagaimana mengurangi tumpukan sampah. Karena dengan berkurangnya tumpukan sampah, otomatis gas metana juga kita bisa tekan. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah di sektor pertanian. Nah, mungkin kalau adik-adik berpikir, wah ini juga sektor pertanian, kita kan makanan pokok ini, padi, jagung, apa sebagainya. Kenapa bisa menyumbang CO2? Nah, ternyata untuk di sektor pertanian itu saat ini penggunaan pestisida itu sudah sangat luar biasa. Bayangkan ketika pestisida itu disemprotkan, seperti ilustrasi yang ada di gambar itu bisa terkontaminasi masuk ke atmosfer. Dan yakin dan percaya, unsur dari pestisida itu sangat banyak juga kandungan-kandungan kimianya. Begitupun juga untuk penggunaan pupuk. Pupuk kan tujuannya untuk menyuburkan, tapi ternyata bukan cuma itu ya. Pupuk juga itu bisa merilis gas-gas yang bisa berpengaruh terhadap atmosfer. Kemudian lanjut, begitupun juga untuk kebakaran hutan. Kita bisa jangan hanya di negara-negara lain, di negara kita sendiri atau di sekitar kita sendiri. Kita lihat dulu banyak orang itu ketika ingin membuka lahan, ingin menanam, itu lahannya dibakar. Tujuannya apa? Mengurangi biaya, kemudian mengurangi tenaga untuk membersihkan lahan. Mereka langsung bakar saja hutannya,
setelah dibakar baru ditanami. Sebenarnya itu adalah cara bercocok tanam yang tidak benar. Karena kenapa? Bayangkan ketika hutan dibakar, penghasil O2 itu hilang. Kemudian menghasilkan O2 berupa asap-asap dari kebakaran hutan tersebut. Ya. Kemudian kita bisa lihat di Kalimantan luar biasa ya, kebakaran hutan yang terjadi, kemudian deforestasi juga di sana luar biasa terjadi, sehingga bisa berpengaruh nanti terhadap naiknya suhu atau pemanasan global. Di sini kita bisa lihat bagaimana deforestasi di Kalimantan dari tahun ke tahun, mulai dari 1950 sampai tahun 2005, dan diproyeksi ke tahun 2020, dan kita lihat memang sampai sekarang itu terbukti, ya, terbukti. Jadi di tahun 1950 Kalimantan itu masih betul-betul hutan, ya. Kemudian kita lihat di sekarang tahun 2020 luar biasa. Dan bisa jadi di tahun 2030 ya, bisa jadi hutannya sudah habis. Ini deforestasi yang luar biasa, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa hutan Kalimantan dan hutan Amazon itu sebagai paru-paru inti dunia. Di Amazon pun juga sekarang itu struggle untuk mempertahankan hutannya. Karena di sana yang memperparah, bedanya kalau di Kalimantan yang merusak hutan di Kalimantan itu adalah kelapa sawit. Ya, kelapa sawit ya. Kalau di Amazon itu deh, yang merusak di sana itu adalah peternakan. Peternakan kerbau, sapi, cattle ya di sana. Dan ternyata hasil dari daging-daging yang dari hutan Amazon itu ternyata itu yang digunakan di merek-merek ternama, termasuk burger, nggak usah saya sebutkan mereknya ya, burger dan teman-temannya burger itu. Ternyata mereka mengambil daging itu dari sapi yang dikembangbiakan di Amazon. Nah, makanya banyak aktivis lingkungan di negara-negara maju itu deh, itu sampai memboikot tidak boleh makan burger ini sebagainya. Nah, di satu sisi kemudian banyaklah bermunculan bisnis-bisnis baru, burger non daging, burger yang ramah lingkungan, yaitu burger dari vegetable ya. Nah, seperti itu. Itu adalah beberapa cara-cara bagaimana agar kita bisa melestarikan lingkungan. Nah, selanjutnya di bidang pertambangan juga. Di bidang pertambangan ini luar biasa juga sumbangan polusinya terhadap CO2, terhadap pemanasan global. Banyak sekali hal-hal di pertambangan itu yang bisa menjadi inti dari pemanasan global. Kita lihat di banyak tambang termasuk PT Vale yang ada di Sorowako, kemudian di PT Freeport yang di Papua sana. Itu luar biasa sekali bagaimana tambang-tambang ini menyumbangkan polusi udara masuk ke atmosfer yang menyebabkan pemanasan global. Kemudian lanjut. Ini adalah alat-alat rumah tangga yang mungkin adik-adik sangat familiar. Dan saya rasa 100% adik-adik yang ada di forum ini itu memiliki alat-alat rumah tangga yang ada di sini. Ya. Minimal kipas angin di kosnya, itu minimal. Atau lampu ya, lampu. Jadi sebenarnya deh, semua alat-alat ini itu berpengaruh terhadap pemanasan global. Kita ambil contoh saja AC, kulkas. Itu kan ada freonnya. Freon itu menghasilkan CFC, chlorofluorokarbon. Chlorofluorokarbon, CFC, itu hampir sama bahayanya dengan CO dan CO2. Tapi masih lebih bahaya metana ya. Begitupun juga lampu, balon, apa sebagainya. Tapi akan tetapi kalau dibandingkan dengan yang saya tunjukkan tadi, alat-alat rumah tangga ini masih di bawah dibandingkan dengan yang contoh-contoh yang tadi saya perlihatkan. Sehingga tetap kita masih gunakan ini, cuma ininya seirit mungkin ya. Contohnya saya kipas angin, kalau kita keluar dari ruangan tidak ada orang dalam kamar ya matikanlah kipas anginnya. Begitupun juga AC. Ya.
Oke, lanjut ya. Lanjut. Kemudian dampak pemanasan global, dampak dari global warming. Jadi di sini ada salah satu ini ya, salah satu ahli yang menyatakan bahwa hanya 2 derajat peningkatan panas itu bisa menyebabkan efek domino dari perubahan iklim. Nanti saya jelaskan apa yang dimaksud dengan efek domino. Nah, jadi kita bisa melihat di sini efek domino dari perubahan iklim atau global warming. Kita bisa melihat di tahun 2000, kita lihat di sini di tahun 2015, kemudian di tahun 2014 itu ternyata es itu mengalami pencairan yang sangat signifikan. Kalau adik-adik mau lihat bukti secara real bagaimana pemanasan global yang pertama sekali atau yang paling sensitif terhadap pemanasan global itu adalah es yang ada di kutub, baik di kutub utara maupun kutub selatan. Jadi ada proses pencairan di sana. Kenapa bisa terjadi pencairan es? Karena suhu meningkat. Sekian Fahrenheit saja suhu meningkat. Jangan kita tidak usah berbicara Celsius. Fahrenheit saja. 0, sekian Fahrenheit saja suhu itu naik, itu bisa berpengaruh terhadap es yang ada di kutub. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa es yang ada di kutub itu sebagai penyeimbang. Itu yang menyeimbangkan bumi. Ketika es di kutub itu mencair dan suatu saat nanti habis, yakin dan percaya terjadi perubahan pola iklim. Ketika perubahan pola iklim terjadi, siap-siap semua atau hampir semua bencana alam itu akan terjadi. Lanjut. Jadi kita lihat di sini, ini berita ya saya ambil. Jadi kita langsung lihat contoh realnya. Jakarta di antara beberapa kota, termasuk kota dunia, yang saat ini terancam oleh peningkatan sea level rise atau peningkatan permukaan laut. Jadi kawasan Muara Buaya, kalau yang di Jakarta itu dan lain sebagainya, itu sebenarnya adalah daerah-daerah yang akan tenggelam nantinya. Kapan itu tenggelam? 5, 10, 25 sampai 50 tahun kemudian itu tenggelam. Di sini ada ahli yang sudah melakukan penelitian dan prediksi. Ternyata di tahun 2100 kalau tidak ada pengurangan temperatur, tidak ada kebijakan ekstrim yang dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya pemerintah Indonesia ya. Karena kalau kita berbicara tentang global warming, itu semua baik yang melakukan melakukan polusi maupun yang tidak melakukan polusi itu kena semua deh. Bukan cuman orang yang melakukan polusi saja, tapi kita juga yang tidak melakukan polusi pun itu akan kena. Ya, kita bisa melihat di sini. Jadi ketika 100 tahun kemudian atau kurang dari 100 tahun kemudian, kalau kita masih hidup ya. Jadi kurang dari 100 tahun kemudian kalau tidak ada tidak ada tindakan ekstrim yang dilakukan, baik itu pemerintah Indonesia maupun pemerintah dunia, itu Jakarta hampir 50% kawasannya itu sudah tenggelam. Ya. Dan kita sangat berharap bahwa di tahun 2100 Jakarta itu tidak tenggelam. Itu harapan kita sebenarnya. Tapi lingkungan berkata lain. Ya. Lingkungan akan berkata bahwa ketika kalian tidak melakukan tindakan, ya, Jakarta itu bisa tenggelam. Dan Makassar itu bisa juga mengalami nasib yang sama. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2100. Bisa saja ini tidak terjadi, bisa saja ini lebih parah. Ini tadi yang saya katakan yang projection yang ekstrim ini, kita lihat di sini yang berwarna biru ini, bisa saja ini sesuai kenyataan, sesuai dengan yang diprediksi, dan bisa saja lebih buruk, bisa sampai sini. Kapan sampai sini? Kapan bisa lebih buruk? Ketika tidak ada lagi kepedulian terhadap lingkungan.
Dan ingat, daerah ini ketika tenggelam, itu sebanyak 52% penduduk yang terkena dari total penduduk Jakarta kurang lebih 25 juta jiwa. Jadi tinggal dibagi dua saja, 25 juta bagi dua. Sekian jumlah penduduk yang terkena dampak. Dan saat ini, kalau kita update di berita-berita internasional itu, saat ini sudah ada istilah climate migration. Jadi saat ini sudah ada istilah climate migration. Jadi climate migration itu adalah saat ini ada penduduk yang berpindah tempat itu diakibatkan oleh wilayahnya itu sudah tenggelam. Bukan diusir oleh perang, peperangan atau apa sebagainya. Tidak, tapi mereka pindah diakibatkan oleh pulaunya atau wilayahnya itu tenggelam. Banyak di kawasan-kawasan kepulauan Polinesia. Ya, itu tidak terlalu jauh dari Indonesia, deh. Itu sekitar Australia, New Zealand, itu sudah banyak di sana itu yang berpindah ke New Zealand. Kenapa? Karena pulaunya sudah tidak ada, tenggelam. Ya, pulaunya sudah tenggelam. Lanjut. Kemudian di sini juga Brasil itu mengalami kekeringan. Jadi Brasil ini ada dua kondisi. Ada daerah yang mengalami kekeringan yang sangat parah, kemudian ada juga daerah yang mengalami kebanjiran yang sangat-sangat parah. Kenapa seperti ini? Itu tadi, Dek. Karena ada perubahan pola iklim. Kenapa bisa ada perubahan pola iklim? Karena terjadi pencairan es di kutub. Kemudian terjadi peningkatan panas sehingga angin muson barat, angin muson timur, angin siklon itu sudah tidak sesuai dengan polanya lagi. Sehingga yang terjadi adalah kalau kita di Indonesia terkadang itu kemarau lebih lama. Terkadang juga musim hujan lebih panjang. Di tahun 2006, akhir 2006 kalau tidak salah itu di Sinjai dan sekitarnya itu banjir luar biasa. Kenapa seperti itu? Karena itu tadi terjadi perubahan pola iklim, pola cuaca. Apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan adalah pemanasan global. Jadi pemanasan global sebenarnya ini itu yang paling ditakutkan itu adalah efek dominonya atau efek turunannya. Efek turunannya itu bisa bencana hidrometeorologi termasuk longsor, termasuk banjir dan sebagainya. Termasuknya ini adalah kekeringan ya. Di tahun 2000, kalau tidak salah di tahun 2009, di tahun 2009 itu adalah salah satu puncak kekeringan yang ada di Indonesia. Dan ini bisa jadi terjadi juga di tahun-tahun berikutnya. Ini yang harus kita antisipasi. Begitupun juga banjir ya. Baru-baru kemarin banjir di NTT. Itu diakibatkan oleh pemanasan global. Kemudian kita bisa melihat juga bahwa ternyata terumbu karang itu juga sangat sensitif terhadap peningkatan temperatur. Ya. Kita bisa lihat terutama di Coral Reef Barrier itu yang ada di Australia, itu di sana Coral Reef-nya itu terjadi istilahnya adalah bleaching atau putih. Kenapa seperti itu? Karena ternyata di sana suhu dari air laut itu meningkat tajam sehingga koral itu terpengaruh atau terumbu karang. Apa efeknya ketika terumbu karang seperti ini deh? Efeknya adalah ekosistem atau habitat ikan itu akan rusak. Efek dominonya terjadi penurunan jumlah populasi ikan yang berakibat nanti pada suplai makanan dari manusia. Jadi efek dominonya itu adalah lagi-lagi kembali ke manusia. Contoh simpelnya saja, Dek. Kemarin saya punya teman itu, mereka ada penelitian kolaborasi dengan beberapa universitas dari Amerika di Unhas itu lingkungan, kebetulan jurusan lingkungan. Itu ternyata mereka melakukan penelitian, mereka mengambil sampel di beberapa pelelangan ikan yang ada di pesisir Makassar, Takalar. Kalau Goa tidak ada pesisirnya, kalau Goa ya. Nggak ada. Goa itu tidak ada pesisirnya ya. Nah, Makassar dan Takalar. Di situ diambil di pelelangan ikan, termasuk juga pelelangan ikan yang, apa itu yang paling terkenal kalau di Makassar itu?
Apalagi itu Sarul yang paling terkenal itu. Apalagi namanya teh? Lupa Kak. Ya, ada itu pelelangan ikan itu yang di Makassar itu. Termasuk juga pelelangan ikan yang di Beba itu yang di Takalar. Ternyata di situ diambil sampel. Dengan mengambil sampel lebih dari 10 jenis ikan. Salah satunya ikannya adalah ikan baronang. Ini saya kasih kunci ya. Saya kasih kunci. Ada ikan baronang diambil sampelnya. Ternyata deh, setelah sampel semua ikan itu diambil, kemudian dibawa ke lab dan dilakukan pengujian di sana, diperiksa. Ternyata semua ikan yang diambil sampelnya itu memiliki kandungan nano mikroplastik. Saya sebutkan bukan lagi makroplastik ya, tapi nano mikroplastik. Nah, ternyata nano mikroplastik itu ketika plastik yang kita buang di got-got depan rumah atau apa semuanya itu dibawa ke laut, sampai di laut itu kemudian terdekomposisi. Tapi ingat ya, ketika plastik itu terdekomposisi itu tidak hilang. Beda contohnya kalau kayak daun. Ketika daun itu terdekomposisi itu hilang betul-betul. Hilang betul-betul menjadi pupuk dan lain sebagainya. Kemudian diambil kembali oleh tanaman. Kalau plastik, ketika plastik itu terdekomposisi, itu tidak hilang. Masih ada berbentuk nano atau berbentuk mikroplastik. Dan ini yang dimakan oleh hewan-hewan laut. Termasuk ikan, kepiting, udang, dan lain sebagainya. Ketika nelayan menangkap ikan itu, kemudian dibawa ke pasar, dan ternyata, contohnya mamanya Sarul ke pasar beli itu ikan, kemudian kembali ke rumah, kemudian ikannya digoreng, kemudian Sarul kembali makan itu ikan, yakin dan percaya, mikroplastik yang ada dalam ikan itu akan berpindah ke kita, atau pindah ke Sarul. Nah, kan Sarul yang buang plastik kemarin, nah, itu efeknya. Ini adalah efek domino yang sangat-sangat kita tidak harapkan, Dek. Dan ini sangat berbahaya sekali. Ya, saya lanjut ya. Kemudian studi kasus tentang global warming. Saya singkat saja ya untuk studi kasusnya. Jadi studi kasus ini adalah penelitian yang pernah kami lakukan. Dan ini adalah penelitian lokal. Ya. Jadi ini adalah penelitian yang saya lakukan dengan salah satu rekan saya itu Pak Amal. Di sini kami melakukan sistem deteksi terhadap kawasan terbangun di Kota Makassar. Dan ternyata, surprisingly, ternyata ada peningkatan yang luar biasa signifikan. Kawasan terbangun di Kota Makassar dari tahun 2013 ke tahun 2017. Kita bisa melihat di sini, di tahun 2013, itu masih 67% kawasan terbangun di Kota Makassar. Kemudian di tahun 2017, hanya berselang beberapa tahun saja, itu terbalik, Dek, menjadi 76. Jadi ada kurang lebih 10% peningkatan kawasan terbangun. Dan ingat, kawasan terbangun itu salah satu faktor yang menyebabkan naiknya global warming. Kalau, ada kata kalaunya ya, ada kata kalau kawasan terbangun itu tidak dimanage dengan baik. Pertanyaannya kemudian, apakah di Makassar kawasan terbangunnya atau pemukimannya itu termanage dengan baik dalam artian ramah lingkungan? Jawabannya tidak. Sehingga ini bisa menjadi efek domino. Ya. Ini bisa menjadi efek domino. Kemudian kami juga melakukan kajian terhadap water bodies, perairan darat. Ternyata perairan darat itu itu nanti berpengaruh juga terhadap pemanasan global. Jadi kita lihat di sini penelitian yang kami lakukan itu kami mengambil data di tahun 2000, di tahun 2000, kemudian di tahun 2009, kemudian di tahun 2019. Dan ternyata ada penurunan yang sangat signifikan kawasan perairan darat di Kota Makassar. Dari hasil temuan kami yang menjadi atau yang menyebabkan penurunan perairan darat yang ada di Kota Makassar itu adalah perumahan. Banyak perumahan itu yang menimbun kawasan resapan atau catchment area. Coba lihat jalan-jalan ke Antang. Di sana itu banyak sekali. Langsung ditimbun, kemudian dibangunkan perumahan. Lihat juga daerah-daerah Tanjung, kawasan GMTD ke sana, itu sudah hampir semua penuh perumahan. Perlu kita ketahui, Dek, perairan darat ini itu bisa mengontrol iklim mikro. Bisa membuat daerah sekitar itu menjadi dingin. Ya. Variabel yang ketiga yang kami juga teliti adalah kawasan RTH atau ruang terbuka hijau. Jadi
kami juga mengambil data itu hampir sama, data yang kami lakukan juga hampir sama di tahun 2013 dengan 2017, itu ternyata ada juga pengurangan RTH yang sangat-sangat signifikan di Kota Makassar. Jadi 3 variabel ini, kawasan terbangun, kawasan perairan darat, kemudian kawasan RTH atau Vegetation Index, 3 variabel ini yang kami kaji untuk bisa mendapatkan temperatur yang ada di Kota Makassar. Dan ternyata hasil penelitian yang kami lakukan, yang ini baru-baru ya, penelitian yang kami baru-baru lakukan, kami membandingkan di tahun 2015 dengan di tahun 2019, ternyata ada peningkatan temperatur yang sangat-sangat signifikan di Kota Makassar. Yang dulunya kita lihat ini masih ada kawasan warna biru seperti ini, yang biru seperti ini adalah kawasan perairan. Artinya kawasan ini menjadi kawasan kontrol atau kontrol climate micro. Di tahun 2019 itu sudah tidak ada. Dan bisa jadi di tahun 2021 ini, saya tidak tahu, ini mungkin ini sudah hilang ini. Seperti itu ya. Kami belum melakukan penelitian lanjutan untuk di tahun 2021 terkait ini. Tapi dari data ini sudah kita bisa menyimpulkan bahwa Makassar termasuk juga adalah daerah yang darurat pemanasan global. Dengan melihat data atau bukti-bukti dari penelitian yang dilakukan. Jadi memang ada perubahan yang signifikan. Kita bisa melihat di tahun 2015 di sini masih ini ya, temperaturnya masih berkisar di 24-25. Di 2019 itu sudah berkisar di 29. Begitupun juga di inti-inti kotanya seperti ini, lebih tersebar. Ya. Kita juga melihat daerah GMTD, ini daerah GMTD ya. Nah sekarang daerah GMTD ini sudah ada di sini peningkatan temperatur yang signifikan. Dari 3 variabel yang saya sebutkan, termasuk bangunan, perairan darat, kemudian RTH, termasuk vegetasi, yang menyebabkan ini. Meningkat atau menurunnya temperatur itu sangat-sangat dipengaruhi oleh 3 hal tadi. Adapun faktor-faktor lain termasuk polusi transportasi, kemudian sampah, pabrik apa sebagainya, itu variabel yang lain. Tapi dari 3 variabel inti yang kami lakukan kajian, itu kami sudah bisa menarik kesimpulan bahwa kondisi pemanasan global di Makassar itu tiap tahunnya itu mengalami peningkatan yang signifikan. Kemudian lanjut, bagaimana cara mengurangi atau mencegah? Kalau kita tidak bisa mencegah, at least kita mengurangi global warming. Ini sudah sangat banyak sekali ya, sudah sangat banyak sekali tagline, kemudian kampanye-kampanye yang dilakukan. Ini saya mungkin hanya tampilkan saja, mungkin adik-adik langsung saja bisa baca. Di sini pertama itu mencabut semua peralatan elektronik, kemudian menggunakan alat yang hemat energi, membuka jendela yang lebar untuk menggantikan penggunaan AC atau kipas angin, kemudian sebisa mungkin gunakan cahaya matahari untuk penerangan. Makanya biasa itu deh, kalau kita lihat green building itu, rumahnya itu dipasangi di atasnya itu banyak ruang terbuka. Nanti kalau malam baru ditutup. Supaya apa? Supaya lampu itu tidak digunakan lagi. Sebisa mungkin menggunakan lampu itu di waktu-waktu tertentu saja. Kemudian menggunakan bohlam lampu LED, karena ternyata lampu LED itu bisa menghemat energi dibandingkan dengan lampu non LED. Kemudian ini juga mulailah beralih menggunakan kendaraan bermotor pribadi menjadi kendaraan umum. Ya. Kemudian kurangi penggunaan plastik. Kalau bisa ya sebisa mungkin kita mulai dari hal-hal yang kecil. Kalau kita pergi belanja ya bawalah plastik dari rumah sendiri. Kemudian menghemat penggunaan energi listrik. Kemudian menghindari membakar sampah. Kemudian mengurangi pemakaian gas aerosol termasuk parfum-parfum ya. Sebisa mungkin itu dikurangi. Kalau yang kemarin mungkin 3 kali sehari pakai parfum, ya cukup satu hari 1 kali saja. Ya, kalau bisa ya. Kemudian mulailah menanam pohon. Paling tidak kalau tidak bisa menanam pohon, tanam bunga. Jadi makanya kemarin itu ketika isu banyak yang tren yang ibu-ibu itu sangat suka bunga itu. Nah, sebenarnya saya sangat dukung itu. Karena kenapa? Itu juga merupakan langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah perubahan iklim. Paling tidak iklim mikro saja deh yang kita rubah. Nggak usah iklim makro dulu. Nggak usah kita berbicara terlalu makro dulu. Iklim mikro saja. Iklim yang ada di sekitar kita saja. Oke? Sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke moderator.
Siap Kak. Oke. Terima kasih Kak atas pemaparan materinya, sangat luar biasa ya. Saya kira sangat lengkap apa yang dijelaskan oleh pemateri terkait materi kita tentang pemanasan global, mulai dari definisinya, bahkan ada isu bahwa pemanasan global itu bisa jadi propaganda tokoh-tokoh tertentu untuk kepentingan politik dan ekonomi. Jadi juga beliau tadi menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab dari pemanasan global, di mana energi matahari adalah sumbernya, dan efek rumah kaca juga mempengaruhi hal itu. Jadi juga dijelaskan tadi bahwa faktor penyebabnya adalah tertimbunnya daerah-daerah resapan oleh perumahan-perumahan. Itu semua akan mendukung meningkatnya pemanasan global. Juga kata beliau tadi, kata pemateri, bahwa Indonesia adalah salah satu penyumbang kontributor meningkatnya pemanasan global iklim dunia, di mana berbagai aktivitas yang mempengaruhi itu, sehingga pemanasan global juga berasal dari aktivitas-aktivitas yang notabene untuk memenuhi kebutuhan kita. Sangat menarik sekali. Jadi sesi selanjutnya rekan-rekan, bahwa saya harap dialog ini, diskusi ini berjalan alot. Teman-teman, rekan-rekan aktivis sosial bisa bertanya seputar materi kita kali ini. Jadi saya buka, jadi bisa langsung di kolom chat. Silahkan rekan-rekan, ayo bertanya. Saya harap diskusi ini berjalan alot ya. Kita sama-sama sharing dengan pemateri. Langsung saja ketik di kolom chat. Nanti saya bacakan. Sebutkan namanya, disebut saya. Tulis saja namanya di situ. Oke. Langsung saja tulis, nanti pertanyaan-pertanyaan yang masuk saya bacakan satu persatu. Oke, yang pertama dari Kak Miftah Nur Hairati Nawir, MC kita ya pada kali ini. Apa itu CFC, Kak? Apa itu CFC, Kak? Oke, jadi terima kasih pertanyaannya dari ini ya, dari siapa tadi? Miftah, Kak Miftah. Maria Miftah. Oke, apa itu CFC? Jadi sebenarnya begini. Saya tadi kan menjelaskan bahwa manusia atau aktivitas kita itu menghasilkan beberapa gas atau dikenal dengan greenhouse gases ya. Jadi greenhouse gases itu terdiri atas beberapa juga gas, banyak sekali. Tapi saya tidak menguraikan satu-satu ya. Dan salah satunya itu adalah CFC atau chlorofluorocarbon. Jadi chlorofluorocarbon atau CFC itu adalah senyawa organik yang mengandung karbon, klorin, fluorin, ya. Dan ini sebenarnya turunannya itu dari metana dan etana, ya. Dan kebanyakan CFC ini digunakan di freon. Dan perlu adik-adik ketahui bahwa CFC ini dapat menyebabkan kerusakan pada molekul lapisan ozon. Jadi CFC ini bukan hanya mempengaruhi atmosfer secara mikro, secara makronya itu bisa merusak lapisan ozon, di mana lapisan ozon ini adalah lapisan pelindung dari bumi yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet, inframerah, kemudian sinar dari benda-benda langit angkasa yang lainnya. Jadi betul-betul ini CFC ini sebenarnya secara ini sangat berbahaya sekali sebenarnya terhadap atmosfer kita. Makanya saat ini saya lihat banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang AC atau pendingin itu sekarang sudah menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, di mana mengurangi tingkat penggunaan freon. Seperti itu. Oke, mungkin itu bisa menjawab, Sarul. Terima kasih. Oke, bagaimana Kang Miftah? Oke, sudah lengkap ya bahwa CFC itu adalah chlorofluorocarbon, sejenis gas berbahaya yang sangat
sangat berbahaya bagi atmosfer karena bisa meningkatkan suhu bumi ya, pemanasan global. Saya kira itu jelas ya. Ada lagi pertanyaannya, apa itu freon? Freon itu kegunaannya apa, Kak? Langsung, Kak, freon itu kegunaannya. Freon. Jadi freon itu salah satu dari beberapa senyawa ya sederhana yang digunakan dalam perdagangan dan industri. Jadi freon itu sebenarnya bukan cuma digunakan di AC atau apa, tapi freon itu sebenarnya itu adalah alat atau termasuk fluida ya untuk menyerap beban pendingin ruangan. Jadi itu yang menciptakan sebenarnya nanti ruangan kita jadi dingin. Jadi udara contohnya kan kayak gini kan, kalau AC itu kan AC juga itu kan memiliki semacam kayak radiator juga di dalam itu AC. Nah, jadi kita isi freonnya. Jadi kan makanya biasa itu kita bilang ada isi freon kalau AC. Kita isi freonnya. Jadi freon nanti ini udara yang dari luar itu dari luar rumah itu masuk ke dalam AC, itu diserap oleh AC, kemudian didinginkan di freon, baru masuk di ruangan yang kita tempati. Makanya dia dingin. Nah, ini yang penggunaan freon ini yang berbahaya. Karena freon ini ada kandungan atau ada senyawa kimianya yang dimana senyawa kimia nanti ini ketika dikumulatifkan atau diakumulasi menghasilkan klorofluorkarbon. Saya kira sudah tadi jelas kepada penanya bahwa freon itu adalah sangat berbahaya, gas yang sangat berbahaya. Saya kira jelas nih penanya. Oke, serta lain silakan bertanya. Masih bisa Kak satu lagi? Bisa silahkan. Langsung bisa juga, langsung bicara saja. Silahkan, Kak. Oke, mungkin ini yang terakhir ya, Kak. Terkait dengan lapisan ozon. Apa jadinya jika lapisan ozon rusak? Kak? Apa jadinya jika lapisan ozon yang ada di atmosfer itu rusak? Oke. Dampak terbesar jika lapisan ozon rusak. Jadi saat ini, Dek, lapisan ozon kita ini sudah mengalami kerusakan sebenarnya. Nah, sehingga kemarin itu kalau sempat melihat berita di dunia itu di salah satu daerah itu di, kalau tidak salah itu di Siberia, Rusia di sana, maksudnya kawasan Rusia, Siberia, itu ada meteor yang tembus masuk. Kenapa bisa meteornya tembus masuk? Karena itu tadi. Jadi ozon sebenarnya itu adalah ozon itu kalau senyawa kimianya itu adalah O3. Adalah akumulasi dari O2 yang dihasilkan oleh tanaman. Tanaman menghasilkan O2 yang terakumulasi menjadi O3 dan ini O3 nanti yang menjadi lapisan ozon. Nah, ketika terjadi penebangan atau deforestasi yang sangat besar, kemudian terjadi juga polusi yang sangat besar sehingga lapisan ozon ini menjadi menipis diakibatkan oleh O2 yang tidak bisa lagi atau O2 yang ibaratnya ini dirusak oleh senyawa-senyawa lain, lapisan ozon menipis sehingga ketika ada benda langit atau benda angkasa yang masuk seperti meteor atau meteorit itu tidak bisa dibakar dengan habis. Karena kenapa? Sudah tipis. Efeknya adalah meteor ini lolos masuk ke bumi. Makanya kemarin itu ada kejadian itu kalau tidak salah di Siberia itu ada meteor yang lolos tapi sudah dalam bongkahan kecil. Bayangkan saja kalau bongkahan itu besar bagaimana? Ya, bongkahan kecil saja itu ledakannya itu luar biasa, apalagi bongkahan yang besar. Seperti itu. Itu adalah salah satu efek ketika lapisan ozon itu mengalami kerusakan. Efek lainnya termasuk sinar ultraviolet, Dek. Sinar ultraviolet itu yang paling rendah efek dari sinar ultraviolet itu adalah menyebabkan kanker.
Nah, bayangkan kalau sinar ultraviolet itu dia bebas masuk, diakibatkan oleh lapisan ozon kita sudah rusak, bebas masuk ke bumi, berapa banyak orang yang kanker kulit. Ya. Itu efek paling rendahnya, belum efek yang paling besarnya ya dari itu. Sudah Kak? Sudah. Oke, makasih itu tadi. Ini Kak masih ada kolom pertanyaan di kolom chat. Kita selesaikan 2 saja Kak, baru kita tutup diskusi ini. Ada 2 lagi pertanyaan Kak, maaf Kak, dari teman-teman. Ada 3 ya. Di sini. Tadi kan kita menjelaskan, ini Intan Nur Aliza. Tadi kan kita jelaskan proses pemanasan itu tidak serta-merta terjadi tiba-tiba. Berarti ada penghalangnya di sini. Apa itu Kak? Dan kenapa esensinya itu harus didahului efek rumah kaca? Kenapa bukan yang alat-alat benda lainnya? Jadi begini ya. Memang saya katakan tadi, itu tidak serta-merta terjadi. Nanti terjadi itu efek rumah kacanya ketika konsentrasi dari gas itu sudah mencapai level tertentu. Nah, makanya sebenarnya itu deh, di aturan dari protokol Kyoto, kemudian di protokol Kyoto itu aturannya itu diturunkan ke tiap-tiap negara. Tiap-tiap negara itu nanti menerjemahkan aturan tersebut sehingga muncullah disebut baku mutu. Ada istilah baku mutu. Apa itu baku mutu? Baku mutu itu adalah kadar maksimal dari unsur yang diperbolehkan. Contoh, CO2. Tetap tidak apa-apa CO2 itu dihasilkan, tapi ada kadarnya. Nah, saat ini pemerintah sudah membuat aturannya. Kalau di Sulawesi Selatan itu ada namanya Pergub. Peraturannya Pergub, peraturan dari gubernur itu yang menegaskan bahwa setiap parameter termasuk CO, metana, CO2, nitrogen, SO dan sebagainya itu bisa dihasilkan, tetap bisa diproduksi, akan tetapi produksinya itu tidak boleh melebihi baku mutu. Karena kenapa? Kapan melebihi baku mutu? Yang terjadi adalah efek domino di atmosfer. Ketika terjadi efek domino di atmosfer, itulah yang nantinya menjadi gas rumah kaca atau efek gas rumah kaca. Sehingga sekarang ini apapun pembangunan yang dilakukan itu dibutuhkan aturan baku mutu, sehingga kalau kita lihat turunannya adalah setiap pembangunan harus dilakukan dulu kajian lingkungan. Tujuan dari kajian lingkungan adalah melihat prediksi bahwa bangunan tersebut apakah nanti menghasilkan limbah polusi yang sesuai baku mutu atau tidak. Kalau dia menghasilkan limbah atau polusi yang melebihi baku mutu, itu dilakukan pengelolaan. Pengelolaannya apa? Contohnya, kalau contohnya kalau baku mutunya itu adalah TSP, debu. Nah, itu kan kalau kita melakukan pembangunan itu kan debu paling banyak kan, banyak sekali debu. Nah, dilihat nanti di situ deh, debunya ini sampai berapa baku mutunya. Contohnya, ternyata baku mutunya dia melebihi. Apa yang dilakukan? Yang pertama, kalau dilakukan pematangan lahan, itu contohnya mau dibangun perumahan ya, otomatis kan lahannya harus dibersihkan dulu. Kan esensinya begitu. Nah, untuk mengurangi tingkat debu, agar debunya ini sesuai dengan baku mutu, jangan lahannya contohnya 1 hektar langsung dibersihkan sekaligus lahannya 1 hektar, jangan. Kalau lahannya langsung dibersihkan 1 hektar, itu luar biasa konsentrasi debunya, itu bakalan bisa melewati baku mutu. Jadi apa yang dilakukan caranya adalah bersihkan lahannya yang mau langsung dibangun pada minggu itu. Jangan dibersihkan semua dulu. Nanti contohnya setelah terbangun bangunan di situ, kita pindah lagi ke lahan yang di sebelahnya. Tujuannya adalah ketika kita melakukan pembangunan selanjutnya, area yang sudah kita bangun itu sudah tidak menghasilkan debu lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teknik pengelolaan dilakukan, melakukan penyiraman secara reguler, pagi, siang, sore, lakukan penyiraman sehingga apa? Debu berterbangan itu tidak signifikan. Kemudian teknik yang dilakukan yang ketiga, sebelum kita melakukan clearing lahan, itu usahakan di batas dari lahan itu ditanami tanaman.
tanami pohon. Karena kenapa? Ternyata vegetasi itu dia bisa menarik debu sehingga debu itu tidak banyak berterbangan. Tujuannya utamanya adalah agar baku mutu debu terpenuhi. Kalau baku mutu debu terpenuhi, itu bisa tidak mempengaruhi terhadap atmosfer yang berefek pada global warming. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan dari Intan. Saya lanjut ya ke pertanyaan dari Sukma Melati. Jadi Sarul, saya lanjut saja ini Sarullah. Tidak. Ya, oke. Bagaimana cara menanamkan kesadaran masyarakat mengenai pemanasan global? Karena realitanya ketika ada sosialisasi mengenai pemanasan global, masyarakat hanya mendengar saja tetapi bersikap tidak peduli. Artinya masyarakat tidak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak usah jauh-jauh, Sukma. Terkait masyarakat. Kita saja yang di forum ini. Setelah saya jelaskan bahwa global warming itu penyebabnya ini, efeknya ini, cara untuk mengatasi ini. Setelah forum ini, setelah diskusi ini, contohnya Sukma kemudian keluar beli es krim di sana. Kemudian itu bungkus es krim langsung dibuang di solokan. Nah, artinya ini hanya contoh ya, contoh. Artinya apa yang kita lakukan ini itu tidak efektif. Jadi memang dek, ini hanya contoh saja, hanya contoh. Memang dek untuk menanamkan sikap cinta lingkungan itu bukan hal yang gampang. Andaikan itu hal yang gampang dek, itu WWF sudah lama bubar. Andaikan gampang, itu WWF sudah lama bubar. Memang ini pekerjaan yang luar biasa. Kami saja yang di kalangan akademisi itu dek, yang di tingkat universitas itu terkadang itu luar biasa sekali yang kami lakukan untuk melakukan sosialisasi bagaimana mengurangi pemanasan global. Tapi kembali lagi deh, terkadang pemanasan global, isu-isu pemanasan global itu selalu dibenturkan dengan isu-isu politik, isu-isu ekonomi, isu-isu perdagangan, sehingga yang terjadi adalah masyarakat lebih memilih perut daripada isu lingkungan. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah bagaimana caranya kita masifkan ini sosialisasi. Sebaiknya itu, kalau saya menyarankan itu, sebaiknya itu aktivis-aktivis lingkungan itu jangan lagi bergerak di seminar-seminar saja, tapi coba mulai bergerak di sosial media, lebih ke contohnya sekarang yang digandrungi masyarakat kan TikTok, Instagram. Nah, cobalah untuk lebih aktif di situ. Di TV-TV juga kurangi kalau bisa setiap 1 jam iklan itu ada iklan terkait dengan lingkungan. Nah, seperti itu. Itu mungkin yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita mau memaksa, itu tidak bisa. Karena kalau kita ada nada memaksa terhadap global warming itu, terhadap bagaimana cara pencegahan global warming, tidak bisa. Tapi pemerintah bisa memaksa dengan membuat regulasi-regulasi. Sekarang pun pemerintah itu sudah membuat banyak regulasi-regulasi terkait dengan bagaimana cara mengurangi global warming. Akan tetapi karena itu tadi dek, karena implementasinya yang bisa jadi masih kurang atau ada hal-hal tertentu sehingga seperti itu. Saya mohon maaf ya, ini ada suara-suara yang ini. Minta maaf. Oke, jadi saya lanjut ya. Semoga tadi jawaban itu bisa menjawab dari pertanyaan Sukma Melati. Kalaupun contohnya Sukma Melati masih ini, nanti bisa di sesi selanjutnya atau bagaimana, nanti Sarul bisa buatkan forum khusus lagi ya. Lanjut. Salah satu upaya untuk mengurangi dampak dari pemanasan global dengan mengurangi emisi rumah kaca. Nah, bagaimana gambaran konkret dari pengurangan emisi rumah kaca sesuai realita? Kalau mau lihat sesuai realita faktanya, baru-baru ini deh Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan dokumennya itu terkait dengan wilayah mana saja atau kota apa saja yang memiliki tingkat polusi tertinggi di Indonesia. Ada dokumennya itu deh, nanti bisa kunjungi di websitenya KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu sudah dirilis. Dan Makassar itu termasuk daerah yang top, kalau tidak salah top 10 ya, top 10 kayaknya Makassar itu deh, yang termasuk termasuk wilayah yang memiliki gas rumah kaca yang tertinggi. Seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana upaya untuk mengurangi, upaya yang tadi itu yang saya jelaskan. Paling tidak dari diri kita sendiri dulu. Kalau contohnya kita di kosan ini ya, kalau ada
AC, syukur-syukur ya kalau ada AC di kosan atau ada kipas angin. Kalau contohnya kalau mau keluar kemanapun itu, keluar mau tinggalkan kamar, ya usahakan matikan AC-nya, matikan kipas anginnya, TV-nya dimatikan. Kemudian kalau masih menggunakan lampu non LED, ya usahakan ganti dengan lampu LED. Memang lampu LED mahal ya, mahal memang dek. Tapi kalau kita contohnya akumulasi dengan penggunaan listrik itu bisa menjadi murah dengan lampu non LED. Kita memang mengeluarkan modal satu kali mahal, tapi untuk maintenance-nya itu low maintenance. Dibandingkan dengan lampu non LED memang murah. 10.000, dulu-dulu itu 5.000, 15.000. Nah, memang murah, tapi ingat daya listrik yang digunakan itu besar sehingga yang terjadi adalah beban listrik tiap bulan itu meningkat. Kalau LED itu deh memang mahal, ada sampai 100.000. Tapi itu tadi kita bisa menghemat listrik dan juga itu awet penggunaannya seperti itu. Jadi paling tidak itulah hal yang konkret dan nyata yang bisa kita gunakan, bisa kita lakukan untuk mengurangi global warming sebagai individu. Kalau sebagai masyarakat, ya usahakanlah kalau melihat contohnya ada tetangga yang buang sampah sembarangan, kalau bisa ditegur ya tegur, kalau tidak bisa ditegur dalam hati saja. Karena itulah rendahnya iman ya menegur dalam hati. Seperti itu. Ya, lanjut, masih ada pertanyaan? Masih ada tidak? Saya kira sudah tidak ada kayak. Oke, kayaknya sudah terjawab semua. Iya. Sarul. Kayaknya sudah tidak ada ya yang bertanya. Rekan-rekan juga yang bertanya tadi sudah dijawab sangat jelas. Yang mana lagi? Ya sudah terjawab semua ya. Atau masih ada mau ditanyakan? Tidak apa-apa, langsung ini saja, langsung bicara saja Kak. Peserta forum yang ingin bertanya langsung saja aktifkan mikrofonnya. Karena masih ada lagi yang mau bertanya? Tidak, Mika. Kayaknya sudah tidak ada Kak yang bertanya. Katanya sudah selesai semua pertanyaannya, sudah jawab sangat jelas oleh Kakanda pemateri. Oke, enggak apa-apa ya kalau ini ya. Ya Kak. Oke, demikianlah sesi diskusi kita sudah berakhir. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya, sudah menyampaikan pertanyaan seputar global warming. Sudah juga dijawab oleh Kakanda pemateri dengan sangat jelas. Saya harap bisa diingat dan bisa memetik pelajaran ya. Oke, mungkin sesi selanjutnya saya berikan kembali kepada Kakanda pemateri untuk memberikan closing statement atau kesimpulan terakhir daripada materi yang kita bawakan saat ini. Halo Kak. Ya, halo. Sorry. Ya Kak. Kita sampai di sesi closing statement. Closing statement-nya? Iya Kak. Kesimpulan Kak. Ya, jadi closing statement-nya adalah perubahan iklim atau climate change itu adalah nyata. Itu adalah nyata dan saat ini terjadi di sekitar kita. Jadi sekarang kita tidak bisa menghindar dari efek dari perubahan iklim. Saat ini dan ke depan itu akan kita rasakan. Akan kita rasakan bagaimana efek dari perubahan iklim ini termasuk adalah global warming. Jadi paling tidak bagaimana cara untuk mengurangi efek dari global warming atau perubahan iklim, mulailah dari diri kita dulu. Kemudian mulai dari diri kita dulu, paling tidak kita mengurangi efek dari iklim mikro dulu lah. Iklim mikro itu seperti yang saya jelaskan tadi, kurangi penggunaan AC, kemudian alat-alat listrik di rumah, buang sampah pada tempatnya. Kalau yang lebih jauh lagi bisa
dalam bentuk sosialisasi, contohnya apalagi kan ini kalian organisasi-organisasi kemasyarakatan. Nah, kalian ini menjadi ujung tombak, Dek. Ujung tombak untuk bagaimana cara mensosialisasikan ke masyarakat, membantu pemerintah, membantu akademisi-akademisi menyampaikan tentang bahaya dari global warming dan apa saja yang bisa kita gunakan atau yang kita lakukan agar global warming ini kita bisa kurangi efeknya terhadap bukan hanya kita ya, tapi anak cucu kita nanti ke depan. Karena apa yang kita lakukan hari ini itu yang menentukan nanti di masa depan. Seperti itu. Oke, makasih banyak Sairul, makasih banyak teman-teman yang lain, adik-adik yang lain. Semoga seminar kita atau webinar kita hari ini bisa bernilai ibadah dan bisa diaplikasikan betul-betul kepada adik-adik semua di lingkungannya, paling tidak keluarganya, diri sendiri. Saya mohon untuk pamit. Sahrul, terima kasih banyak atas undangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Sampailah kita ke penghujung acara. Terjawablah sudah pertanyaan dari topik diskusi kita global warming it is normal. Jadi untuk selebihnya saya serahkan ke MC untuk menutup acara. Saya izin nonaktifkan video ya. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang bisa kita petik untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Miftah meminta maaf apabila ada kekurangan dalam memandu acara pada hari ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.